Dokter mengatakan bahwa Tina kondisi sedang hamil saat ini. Ia kaget dan ternyata dia sedang hamil sementara pacarnya Randy belum bisa menikahinya. Pas keluar dari pintu rumah sakit, secara kebetulan dia melihat Randy yang dia cintai selama 2 tahun ini ternyata menemani seorang wanita yang sedang hamil tua di rumah sakit yang sama. Tina kaget, lalu dia benar-benar shock melihat kejadian itu di depan matanya. Di depan resepsionis, Tina melihat Randy menandatangani dokumen wanita yang bersamanya tersebut. Dia bertekad untuk tidak akan memberitahu pacarnya bahwa dia sedang hamil dan itu adalah anak mereka berdua. Dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan pacarnya dan meminta sahabatnya untuk tidak menceritakan pada pacarnya apa yang terjadi selama ini. Bahkan, Tina berusaha menjauhi dan memblokir semua media sosial yang berhubungan dengan pacarnya. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa semua itu adalah kesalahpahaman. Dia ternyata wanita hamil bersama Randy itu adalah istri sahabat dekat sang pacar. Sahabatnya itu meninggal karena kecelakaan yang sangat tragis. Berbagai upaya telah dicoba untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Namun, semua itu gagal. Pacarnya telah berjanji kepada sahabatnya untuk menjaga ibu dan anaknya dengan baik. Itulah sebabnya pacarnya pergi ke rumah sakit. Randy tiba-tiba melihat ponselnya ada notifikasi pesan masuk. Saat Randy membuka handphone, ternyata itu adalah Tina, kekasihnya. Dia menulis bahwa dia minta agar Randy tidak usah lagi menemuinya. Mulai sekarang kita putus. Itulah pesan dari Tina. Akhirnya, Randy mengejar ke rumah Tina dengan bergegas. Dia melihat rumah Tina kosong. Semua ruangan telah diperiksa. Randy benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Tina. Dia benar-benar mencintai Tina, tapi kenapa Tina tidak mempercayainya dan pergi meninggalkannya begitu saja? Randy terus-menerus mencari keberadaan Tina hingga waktu berjalan sudah 7 tahun. Dia tidak menyerah, tapi dia tetap saja menunggu kabar dari Tina dan terus berusaha payah mencari tahu keberadaan Tina. 7 tahun berlalu, Tina kembali lagi ke negaranya. Tanpa disadari, dia bertemu dengan Randy. Di saat itu, Tina sedang membawa kedua anak kembarnya kembali ke negaranya. Anak-anak Tina sangatlah pintar dan cerdas. Dia baru menyadari ternyata lokasi ayah yang buruknya itu berada di dekat mereka. Anak Tina sangatlah berbakat menjadi hiker dan dia mengetahui keberadaan ayahnya yang jahat itu. Dia meminta adiknya untuk kerjasama bersamanya agar mencari tahu keberadaan ayahnya. Adiknya mencoba untuk menghalangi ibunya agar memperlambat proses pengantrian di imigrasi. Randy pun saat itu yang sedang berada di imigrasi mengurus tentang dokumen-dokumen anak buahnya. Akhirnya anaknya menyapa ayahnya, "Ayah, ini aku anakmu." "Aku anakmu, ayah." "Maaf, anak kecil, kau salah orang, saya bukan ayahmu," jawab Randy. "Ayah, aku tidak salah. Kau adalah ayahku." Lalu Randy membungkukkan badannya setengah berlutut dan memegang bahu anak kecil itu keduanya. Dia mengamati dengan cermat penampilan anak laki-laki itu. Dia sangat kaget melihat wajah anak kecil ini mirip di saat dia kecil. Saat itu anak Tina sangat cerdik. Dia juga menyadari perubahan sikap dari ayahnya, Randy. Dan dengan cerdas, dia bersikap manja meminta pelukan ayahnya. "Aku sangat merindukan ayah. Aku ingin pulang bersama ayah," ucap anak laki-laki tersebut. Lalu tiba-tiba sahabat Tina datang menyapa. "Kenapa kamu ada di sini? Ayo cepat pulang. Itu ibumu menunggumu," kata sahabat Tina. Lalu anak kecil itu menjawab, "Tidak, aku mau bersama ayahku di sini." "Kau anak nakal. Kau tidak mengerti, itu bukan ayahmu. Panggil dia paman, bukan ayah," kata sahabat Tina. "Anak nakal baru saja pulang dari luar negeri. Maaf ya, cepat kembali kepada ibumu. Kita akan pulang. Ayo." Sahabat ibu Tina memaksa menarik anak itu agar turun dari pelukan Randy.
Dia memukul pantat anak kecil itu dan mengatakan bahwa kau benar-benar nakal ya. Lalu anak kecil itu mengatakan, tunggu sebentar. Aku ingin memberikan hadiah kepada ayahku. Dan dia mengeluarkan kertas dari sakunya yang berisikan nomor telepon. Sambil berjalan, dia mengode ayahnya Randy agar menghubunginya nanti. Tidak lama kemudian, Tina dan sahabatnya anak-anak pergi keluar dari kantor imigrasi. Tiba-tiba, Randy mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan tidak bisa kembali. Itu yang membuat Randy langsung marah dan pergi tanpa disadari. Dia pergi begitu saja dan kebetulan berpapasan dengan pacarnya yang dicari dengan susah payah selama 7 tahun belakangan ini. Adik si kembar itu lalu bertanya di dalam mobil, apakah kamu sudah jadi bertemu ayah yang tidak bertanggung jawab itu? Tanya adiknya. Iya, aku sudah menemuinya dan aku juga meninggalkan nomor telepon untuknya. Semoga saja dia menghubungi kita nanti. Lalu ibunya mendengar, jangan bersikap bodoh, kata ibunya. Kamu tahu kan, perilaku hari ini sangat tidak benar, bukan? Tina memarahi anak-anaknya itu. Sahabat Tina yang duduk di sampingnya itu hanya bisa menoleh ke arah Tina. Anak itu terdiam. Bagaimana bisa kamu menyelinap pergi? Sambung Tina. Bukankah mami bersalah dan ayah juga bersalah? Kalian sama-sama salah. Diam kalian, masih anak kecil. Lalu sahabat Tina membela anak tersebut. Biarkan saja mereka masih kecil. Mereka benar-benar tahu bahwa mereka itu juga salah. Bukankah kamu kembali ke negara ini untuk ke laboratorium menarik investasi eksperimen medis yang kita kerjakan? Lalu Tina kaget melihat temannya itu membela anaknya dan sudah sampai pada saat yang paling kritis. Dana lanjutan belum juga datang, kata Tina kepada sahabatnya. Jangan khawatir, masalah dana aku bisa menginvestasikan kalian selama periode ini dalam negeri, jawab sahabat Tina. Coba saja perusahaanku bisa terlibat dalam hal ini. Mungkin aku tidak akan merepotkanmu, kata Tina kepada sahabatnya itu. Kamu sudah banyak membantuku banyak hal. Aku benar-benar berterima kasih. Tapi mengenai investasi kali ini, sungguh tidak perlu dibicarakan lagi. Anak Tina mengatakan, aku dengar ada sebuah hotel yang mengadakan makan malam. Dan banyak sekali orang-orang penting ke sana untuk menikmati makan malam yang lezat di pesta itu. Bolehkah kita pergi ke sana, Mama? Aku ingin ikut pesta makan itu, kata anaknya. Lalu sahabat Tina tersenyum. Iya benar, aku juga kebetulan pengen ke sana, kata sahabat Tina. Aku juga ada undangannya dan aku belum memiliki partner untuk seorang pendamping wanita. Maukah kamu mendampingiku? Kata sahabat Tina. Iya mama, ini adalah pesta ulang tahun orang kaya. Seorang nenek-nenek, makanya diadakan di hotel makan besar. Aku ingin ikut mama, aku ingin makan yang lezat di sana. Mama, ayolah kita ikut. Lalu anak Tina kompak mengatakan, ayo mama, aku ikut, aku mau. Sahabat Tina mengatakan, ini adalah kesempatan yang baik kalau kamu mau. Keesokan harinya, Tina pergi untuk mengurus bisnis dan tujuan yang dia rencanakan sebelumnya. Dan anak-anak Tina mulai merencanakan sesuatu. Mereka berpikir bagaimana ya cara mengatur mama dan papa kita. Mereka bertekad agar menyatukan ibu dan ayahnya di pesta nenek itu nanti. Karena ini kesempatan yang sangat baik. Tina pergi dengan sahabatnya ke kantor direktur untuk membahas investasi perusahaan. Dan kebetulan Randy menerima telepon dari saudara perempuan anak yang sedang dibully. Di sekolah, wanita ini adalah istri dari sahabat dulu yang membuat Tina salah paham. Karena dia merasa cemas dan pergi bergegas ke sana. Namun dia kembali berpapasan dengan Tina karena terburu-buru mereka tidak saling mengenal. Setelah sampai di sekolah, Randy mengetahui bahwa anak itu diejek oleh teman-temannya karena tidak memiliki ayah. Maka dia mendatangi kepala sekolah untuk menjaga mulut mereka. Lalu di depan orang banyak ia mengklaim bahwa dia adalah ayah dari anak itu.
Setelah para guru dan para wali murid mendengar kabar itu, mereka langsung kehilangan sikap erogan sebelumnya. Istri sahabatnya itu sangat merasa senang karena Randy selalu ada saat mereka membutuhkan. Tapi Randy tidak pernah berniat buruk memperlakukan istri sahabatnya itu. Tidak peduli seberapa perhatian wanita pengganggu itu, dia tetap saja tidak bisa meluluhkan hati Randy karena Randy selalu mengingat Tina sebagai kekasihnya. Ibu Randy berusaha untuk menjodohkan Randy dengan istri sahabatnya itu. Ibunya tidak ingin melihat Randy tua, belum juga memiliki pasangan hidup. Bahkan, Ibu Randy mengatakan kepada istri sahabatnya itu, dia akan mengumumkan pertunangan Randy dengannya di ulang tahunnya nanti malam. Dengan cara begitu, mungkin akan membuat Randy semakin dihargai dalam perusahaan yang dikelolanya. Namun wanita itu menjawab, sepertinya Randy tidak menyukainya, Bu. Bukankah kamu telah bersama dia selama 6 tahun belakangan ini? Dia sebelum membantumu selalu ada menggantikan posisi suamimu. Tidak mungkin dia tidak memiliki perasaan kepadamu, jawab Ibu Randy kepada perempuan itu. Di pesta nanti saya akan mengumumkan pernikahanmu dengan Randy. Namun wanita itu menjawab, bagaimana jika Tina, pacarnya Randy, kembali sudah 7 tahun yang menghilang? Tidak mungkin. Dia pergi tanpa kabar. Hingga saat ini juga Randy telah hidup terkatung-katung. Dan tibalah saatnya pesta ulang tahun Ibu Randy dimulai. Anak Tina mulai melacak lokasi yang akan mereka datangi, terutama dia mencari tahu keberadaan ayahnya Randy. Lalu anaknya minta izin untuk pergi ke tempat kue yang ingin dia makan oleh anaknya. Tapi ibunya mengingatkan, jangan nakal, karena semua orang di sini adalah orang-orang penting. Kamu harus tahu, harus berhati-hati. Anak Tina mempunyai rencana sesuatu dan mereka mengambil kotak kecil yang ada di dekat kue tersebut. Berlari-lari keluar tanpa sengaja dia menyenggol anak dari sahabat Randy itu. Lalu anak itu minta maaf. Maafkan aku, Paman, aku tidak sengaja. Kamu tidak tahu ya siapa yang kamu tabrak. Dia kesakitan, lihat. Lalu pria ini ingin memukul anak Tina. Kebetulan Randy keluar dari pintu arah belakang dan melihat kejadian tersebut lalu berteriak, hentikan! Akhirnya anak Tina bahagia melihat ayahnya telah datang untuk membelanya. Lalu anak itu memeluk Randy dan Randy bertanya, kenapa kamu bisa di sini? Aku datang dengan ibu. Lalu Randy membungkukkan badannya untuk mengatakan kepada anaknya, kalau begitu aku akan membawamu mencari ibumu. Iya, tapi lututku sakit sekali. Aku juga dimarahin oleh paman yang jahat ini. Hatiku merasa tidak enak. Lalu dengan spontan Randy menggendong anak itu sembari membawanya kepada ibunya. Anaknya ingin menganggap aku sebagai ayahnya. Di satu sisi Tina dan sahabatnya itu sedang mengobrol santai sambil memegang minuman dengan pengusaha-pengusaha besar yang lainnya. Tiba-tiba Tina mengingat anaknya. Lalu dia minta izin untuk keluar dari kumpulan itu. Lalu Tina mencari anaknya. Sebentar, aku ingin melihat anakku dulu. Dia mencari kiri dan kanan melihat setiap sudut ruangan di mana anaknya berada. Randy menggendong anak itu sambil mencari ibunya. Dan kebetulan melewati kursi tempat ibu Randy lagi duduk bersama istri sahabatnya itu. Lalu ibu Randy bertanya, ini anak siapa? Halo nenek, aku adalah anak papa, jawab anak Tina kepada neneknya. Maaf ya nenek, aku tidak memberi hadiah untuk nenek. Tapi aku berdoa agar nenek selalu bahagia. Ibu Randy lalu tersenyum dan bahagia mendengar ucapan dari anak Tina. Nenek panjang umur. Dan nenek panjang umur ya, muda terus. Ibu Randy lalu mencubit pipi anak itu dan berkata, mulutmu manis sekali, sangat manis anak kecil. Akhirnya, kedua anak kecil itu saling bertemu. Lalu Ibu Randy mengatakan, Randy, Ibu mau bicara serius kepadamu. Ibu sudah menjodohkan kamu dengan istri sahabatmu ini. Randy kaget dan marah kepada ibunya.
Kenapa ibu tidak meminta pendapatku terlebih dahulu? Lalu, dan istri sahabatnya itu tersenyum manis kepada Randy. Padahal Randy sangat kesal. Dia tidak menyukai sama sekali. Dia hanya merasa ingin melindungi sebagai sahabatnya. Ingat Randy, kamu telah berjanji untuk menjaga ibu dan anaknya. Iya benar ibu, aku telah berjanji menjaga dan merawat mereka. Itu bukan berarti aku bisa menikahinya. Mereka selama ini aku berusaha menjaga mereka sebaik mungkin, tapi aku tidak ingin menikah dengannya. Kenapa rupanya? Apa kau masih memikirkan Tina yang sudah kabur tanpa berita darimu? Sudahlah, ibu, aku tidak ingin membahas hal ini lagi. Tiba-tiba sahabat Randy datang dan mengatakan hal yang sebenarnya. Sebenarnya aku tahu informasi dari Tina. Apa maksudmu? Kata Randy. Katakan sebenarnya, ada apa dengan Tina? Sebenarnya, Tina 6 tahun yang lalu sudah berada di Amerika. Dan tiba-tiba Tina muncul dari ruangan sebelah. Lalu anak Tina mengejar Tina sambil memanggil mama. Tina terus berjalan dan mendekati anaknya. Tiba-tiba Randy membalikkan badannya sehingga mereka saling bertatapan muka. Tina bersikap dingin seolah dia tidak pernah mengenal Randy. Dia baru mengambil tangan anaknya dan mengajak pergi. Randy marah dan berteriak, "Tina!" Akhirnya Tina berhenti melangkah dan anaknya menahan ibunya agar tidak pergi. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Tina. "Ibu, tunggu. Itu ayah. Ayah belum menikah selama ini. Sampai saat ini, aku telah mendengar semua percakapan ayah dengan nenek, ibu. Dia sangat menyayangi ayah. Ibu, aku menyayangi ayah. Aku sudah tahu jawabannya bahwa ibu dan ayah sebenarnya hanyalah salah paham." Randy mendekati Tina dan menatap Tina dengan tatapan marah, sedih, kesal, dan semuanya bercampur. Randy bertanya, "Anak siapa ini?" Randy terus mendesak Tina dan bertanya, "Ini anak siapa sebenarnya?" Lalu Tina menjawab, "Ini bukan urusanmu. Dia anakku." Lalu anak Tina menjawab, "Mama, akuilah ini adalah ayahku. Kau adalah mamaku. Aku ingin bersama ayah. Ayah sedang sakit. Jangan tinggalkan ayah, mama." "Diam, kamu anak kecil, tidak mengerti apa-apa." Lalu anak Tina menjawab, "Mama, aku sudah tahu semuanya. Perempuan itu hanyalah istri sahabat ayah. Ayah tidak mengetahui mama hari ini. Nenek akan mengumumkan pernikahan ayah dengan perempuan itu. Tapi ayah tidak menyukainya, mama. Kembalilah dengan ayah. Aku ingin kita bersama. Aku bahagia melihat kalian bersama. Aku tidak ingin lagi berpisah, mama, dari ayah. Mohon, mama, kembalilah bersatu dengan ayah." Randy terdiam dan menatap anaknya sambil menangis. "Ayah, aku adalah anakmu. Mama telah menceritakan semuanya kepadaku." Dan dia menangis terjatuh ke lantai. Dia benar-benar merasa bersalah dengan sikap tanpa menjelaskan kepada Tina. Akhirnya sahabat Tina pun menahan Tina agar memberi kesempatan untuk Randy kembali memperbaiki dirinya. Tina hanyalah salah paham dan juga sebaliknya. Lalu ibu Randy menatap ke anak kecil itu dan memeluknya. Semoga cerita ini bisa menghibur. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan pesan dari kota manakah kalian berada.